sepanjang hidup ini. Menyenangkan selalu di mana kau ada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Kami serahkan kepada Pak Tato. Dengan kasih Kristus sebentar, Pak Michael Lumbantobing akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini, kalau kami boleh bertemu kembali dalam ibadah, dalam persekutuan raya, melalui Zoom virtual ini. Biar Tuhan pimpin kami, biar Tuhan tuntun kami, untuk kami boleh terus menyerap apa yang menjadi suara kebenaran yang akan disuarakan oleh gembala kami pada sore hari ini. Kami membuka hati kami, untuk kami boleh memiliki hati yang haus, hati yang lapar selalu akan kebenaran firman Tuhan, Amen. hati yang lembut, hati yang siap diajar, yang mau dibentuk dan mudah berubah ya Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa bahwa kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat ketemu kembali. Kita boleh beribadah, puji Tuhan. Akan memasuki akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama dengan tema kuasa hidup berkualitas. Saya ulangin, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah kuasa hidup berkualitas. Oleh karena itu saya undang Pak Michael Lumbantobing membuka ayat dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 10, ayat 10b, tolong dibacakan. 10b-nya aja, 10a jangan. Yohanes 10 ayat 10b. Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka, artinya kita, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu penyesatan yang berhasil merusak tatanan kehidupan iman jemaat adalah konsepnya mengenai berkat. Atau adalah, saya ulang, salah satu penyesatan yang berhasil merusak tatanan kehidupan iman, ya, iman jemaat adalah konsepnya mengenai berkat atau konsepnya tentang berkat, pengertiannya tentang berkat. Nah Bapak Ibu, selama ini kan banyak orang Kristen yang salah memahami arti kata berkat itu. Banyak orang Kristen, mereka mengisi pengertian berkat ini sesuai dengan konsep yang mereka serap dari lingkungan mereka. Dari kecil sampai besar. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka observasi, apa yang mereka lihat di depan mata mereka, ya, itulah yang mempengaruhi, yang mempengaruhi konsep mereka tentang berkat. Jadi, adalah sangat membahayakan apabila kalau ajaran yang salah ini keluar dari seorang pembicara atau pengajar di mimbar-mimbar gereja. Nah, berhubung pengertian kata ini sangat penting, ya, maka seorang pembicara di mimbar sejatinya haruslah benar-benar dia memahami kata berkat ini dari perspektif Alkitab Perjanjian Baru.
kita tidak boleh mencampur adukkan pengertian berkat bagi orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya, karena pengertian berkat bagi orang Yahudi beda dengan pengertian arti berkat bagi orang Kristen, nggak sama, tidak boleh dicampur adukkan. Ya, nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Ya, jadi beda pengertian tentang arti berkat paradigmanya menurut orang Yahudi dengan menurut orang Kristen di Perjanjian Baru, khususnya kita, gitu loh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat secara etimologi dari teks Alkitab, pengertian kata berkat atau dalam bahasa Ibraninya berakah, atau kalau bahasa tetangga kita sering kita dengar barokah, ya gitu ya, bahasa Arabnya Ibrani berakah. Itu artinya adalah sesuatu yang menghidupkan. Saya ulangi, berkat itu artinya, arti etimologinya secara Ibrani, sesuatu yang menghidupkan, berakah. Jadi Bapak Ibu, persepsi umat Perjanjian Lama, pandangan, paradigma umat PL, umat Yahudi, yang dihidupkan itu adalah kemakmuran duniawi, kelimpahan, dan kebebasan. Jadi itu yang mereka pahami yang dihidupkan, yaitu kemakmuran duniawi tentang kekayaan, kelimpahan, kuantitas, dan kebebasan dari penjajahan Romawi. Jadi Bapak Ibu, bagi orang Yahudi yang belum mengerti keselamatan dalam Tuhan Yesus, mereka kan hanya memahami sesuatu yang menghidupkan itu, yaitu kemakmuran duniawi. Ya, kelimpahan dalam arti kuantitas, dan kebebasan dalam arti penjajahan dari bangsa Romawi. Itu adalah hal-hal yang bertalian dengan kehidupan fisik, mana semata. Itulah yang dipahami arti berkat daripada orang Yahudi, orang PL, yang dalam arti sesuatu yang menghidupkan itu mindset mereka, yaitu tadi, ya, kemakmuran duniawi, kelimpahan, bicara tentang kuantitas, dan kebebasan, merdeka dari penjajahan. Itulah sebabnya janji Allah kepada bangsa Israel itu berorientasi pada berkat jasmani. Apa itu? Yaitu dari masalah kesehatan, buah kandungan wanita, ternak, ladang, terlepas dari musuh, dan lain sebagainya yang bersifat jasmani atau yang bersifat fana. Itu ada tertera, Anda boleh baca di kitab Ulangan pasal 28. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga menjanjikan suatu tanah yang subur bagi mereka, di mana berlimpah susu dan madu, dan kehidupan yang berjaya dari musuh-musuh mereka. Itu di Alkitab tertera yang Tuhan janjikan bagi mereka. Semua itu kan menunjuk kepada kemuliaan duniawi atau kemuliaan secara duniawi. Itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berkat, arti berkat, konsep berkat, pandangan berkat yang dipahami oleh orang Yahudi sebagai umat PL atau sebagai umat Perjanjian Lama. Itu yang mereka pahami tentang berkat. Berakah, sesuatu yang menghidupkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sangat miris. Hari-hari ini kita dapati, kita bisa monitor, kita bisa amati, dan kita dengar. Banyak sekali orang Kristen sekarang memahami pengertian berkat sama loh. Seperti konsep orang Yahudi Perjanjian Lama itu. Yaitu yang berorientasi pada kelimpahan dalam arti kuantitas atas pemenuhan kebutuhan jasmani yang bertalian dengan hal-hal berkat jasmani, ya kan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena kesalahan konsep ini, orang Kristen di PB, hal ini akan mengakibatkan mereka sebagai orang Kristen tidak akan mengenal keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus.
Karena salah memahami tentang konsep berkat, sesuatu yang menghidupkan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Injil berbicara mengenai kelimpahan, ya, ini harus kita pahami bersama sebagai orang di PB, umat perjanjian baru. Kalau Injil berbicara mengenai kelimpahan, hal itu tidak selalu berhubungan, tidak selalu dihubungkan dengan berkat jasmani atau pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga berhubungan dengan kualitas hidup. Amin. Bapak Ibu, angkat tangan yang amin. Haleluya. Ya. Jadi bukan sekedar yang berhubungan dengan berkat jasmani. Kalau kita bicara PB, arti berkat atau sesuatu yang menghidupkan itu. Tetapi juga berhubungan dengan kualitas hidup. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan dalam Tuhan Yesus pada dasarnya adalah pemulihan hidup. Nah, yaitu apa? Yaitu dikembalikannya manusia kepada keadaan atau rancangan Allah semula, yaitu segambar dan serupa yang ada tertera di Kejadian 1 ayat 26. Kata Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia menurut segambar dan serupa. Ya, itulah rancangan Allah semula bagi manusia. Jadi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus pada dasarnya adalah pemulihan hidup, yaitu dikembalikannya manusia kepada keadaan atau rancangan Allah semula, yaitu segambar dan serupa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus mempunyai arti maha penting bagi kehidupan manusia. Ya, sebagaimana kita baca tadi, Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus mempunyai arti maha penting bagi kehidupan kita sebagai manusia, khususnya umat PB, umat tebusan Allah, Anda dan saya, manusia yang telah kehilangan kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan janjikan di Yohanes 10 ayat 10b, dalam arti, ya, jangan salah, berkualitas. Sesuai dengan maksud rencana Allah semula, itu dimungkinkan kembali untuk menemukannya. Ya. Jadi Yohanes 10 ayat 10b itu jangan disalahpahamkan. Kelimpahan diartikan sebagai kuantitas. Kata kelimpahan di situ tidak ada hubungannya dengan kuantitas. Memang ada, tapi kita harus lihat, kita umat PB dijanjikan, diajarkan di perjanjian baru, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi Yohanes 10 ayat 10b dikatakan di situ, kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Joe, Yunaninya, yang arti berkualitas. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perisos. Ya, saya mau mengartikan di sini. Begini Bapak, Ibu, kata kelimpahan dalam Yohanes 10 ayat 10b ini berarti tinggi dalam kualitas. Perisosnya itu. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti tinggi dalam kualitas atau banyak dalam kualitas. Bukan banyak dalam kuantitas yang selama ini pandangan orang Kristen seperti itu. Akhirnya pikirannya matre. Dibohongin dengan teologi kemakmuran. Bukan banyak dalam arti kuantitas yang selama ini banyak dipahami oleh orang Kristen. Kita paralelkan dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Alkitab mencatat di situ, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya nggak bicara kuantitas. Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita mempunyai hidup. Artinya hidup yang berkualitas. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perisos. Kelimpahan di sini artinya tinggi dalam kualitas. Nah saya mau nanya gini loh Bapak Ibu. Kata Tuhan Yesus gini loh, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Gitu kan? Tuhan Yesus datang ke bumi ini supaya kita mempunyai hidup. Hidup yang bagaimana coba? Hidup yang bagaimana? Maksudnya? Maksud Tuhan Yesus di situ adalah hidup yang aku ajarkan. Yaitu Tuhan mengajarkan hidup yang berkualitas. Jadi maksud ayat ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang mana? Hidup yang bagaimana? Yaitu hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya
mendapatinya secara kualitas, bukan kuantitas. Jadi kelimpahan dalam kualitas, bukan kelimpahan dalam kuantitas. Jadi konsepnya ini adalah bicara tentang kualitas hidup. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi ini supaya kita mempunyai hidup yang berkualitas. Hidup, kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang bagaimana? Maksudnya hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup yang berkualitas, dan kita akan mempunyainya dalam segala kelimpahan, perisos, yaitu tinggi dalam kualitas, banyak secara kualitas. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya atau idealnya kata kelimpahan tidak boleh dihubungkan dengan sama sekali dengan berkat jasmani, seperti yang banyak diajarkan oleh pembicara di mimbar. Itu kan teologi kemakmuran. Walau bagaimanapun tentu memiliki keterkaitan. Tapi karena kita umat PL, orientasi kita bukan berkat jasmani, itu orang PL yang berkat jasmani. Orientasi orang PB adalah berkat rohani, berkat surgawi. Jadi kelimpahan di sini seharusnya hanya boleh dihubungkan dengan karakter dan gaya hidup seseorang yang mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus Kristus. Itu seharusnya kelimpahan yang diartikan di Yohanes 10 ayat 10b itu. Ya, kelimpahan di sini harusnya dihubungkan bukan dengan soal kuantitas berkat jasmani yang selama ini dipahami banyak orang kita salah. Kelimpahan di sini seharusnya dihubungkan dengan karakter dan gaya hidup seseorang, ya, yang mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus Kristus. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Jadi semakin mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus atau semakin mengenakan spirit hidup Tuhan Yesus, berarti kehidupan seseorang semakin berlimpah dalam berkatnya. Di sini baru kita masukkan aspek kuantitas dan kualitas berlimpahnya. Sebenarnya inilah harta yang sesungguhnya yang disediakan oleh Tuhan bagi umat pilihan, yaitu saudara dan saya. Ketika kita mengenakan gairah spirit hidup Tuhan Yesus, berarti kehidupan kita semakin berlimpah dalam berkat-Nya. Inilah yang disediakan Tuhan bagi kita. Itulah harta yang sesungguhnya. Ya, amin, Bapak Ibu, angkat tangannya, haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sangatlah duniawi kalau orang percaya, orang Kristen menjalani kehidupan kekristennya dengan berlandasan kelimpahan jasmani dalam arti keuangan, sukses, karir, sukses, dan lain sebagainya yang bersifat materi. Waduh, dangkal bener, kasihan orang-orang seperti ini, gitu loh. Salah memahami konsep orang di perjanjian baru, ya, bukan bicara kuantitas, bukan bicara kelimpahan secara kuantitas. Orang PB adalah bicara kelimpahan secara kualitas hidup seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Hidup apa? Hidupnya seperti Tuhan Yesus. Apa itu? Yang berkualitas sangat tinggi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenyataannya banyak pendeta yang menjadi pembicara di mimbar mengarahkan pengertian jemaat mengenai berkat yang secara keliru. Ya, banyak itu saya dengar seperti itu, ya. Mereka mengajarkan kemakmuran duniawi. Yaitulah akibat daripada konsep pemahaman teologi kemakmuran yang salah, nggak boleh dikenakan kepada umat perjanjian baru. Ya. Dengan cara demikian sesungguhnya mereka sedang menyesatkan umat Tuhan tanpa dia sadari, atau boleh saya katakan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menurut Injil, kelimpahan yang dimaksud adalah sebuah gaya hidup baru. Begitu Bapak Ibu. Ya. Saya ulang, menurut Injil, kelimpahan tadi Yesus Yohanes 10 ayat 10b itu bahkan mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud itu adalah sebuah gaya hidup baru. Yaitu apa? Hidup
yang berkualitas sangat tinggi. Yaitu apa? Kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang telah selama ini mereka miliki sebelumnya, yaitu orang PL waktu Tuhan memperkenalkan hal ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah gaya hidup yang membuat manusia dapat bersekutu dengan Tuhan secara harmonis dalam kualitas. Di mana saja dan kapan saja. Ya Bapak Ibu ya, amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan begini loh. Lebih dari semua yang Tuhan sediakan, atau yang Tuhan berikan dalam keselamatan kita, yaitu dipulihkannya kembali hubungan manusia dengan Tuhan, itu adalah segalanya atau berkat yang terindah bagi kita. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Dipulihkannya hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah berkat yang terindah bagi kita dari semuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus harus terus-menerus diisi dengan belajar mengenal Tuhan. Nggak boleh berhenti. Belajar itu harus terus. Belajar mengenal Tuhan terus sampai kita menutup mata. Baik pemahaman mengenai Tuhan melalui pengajaran maupun melalui pengalaman pribadi kita, yaitu mengalami Tuhan secara real. Gitu. Kita harus belajar terus mengenai Tuhan. Secara pribadi maupun pengajaran kita dapati. Dari hal inilah, maka kita mulai dapat memahami bagaimana seharusnya kita menyelenggarakan hidup ini sesuai kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan sudah menyediakan fasilitas tersebut tanpa batas. Untuk apa? Untuk kita boleh meraih berkat-berkat rohani itu. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan fasilitas itu tanpa batas pun supaya kita bisa meraih berkat-berkat rohani tersebut. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini betapa berharganya setiap detik hidup kita untuk kita dapat meraih berkat rohani yang juga adalah berkat kekal. Jadi umat PB, ya, saya ulangin, haruslah lebih meraih berkat kekal ketimbang berkat jasmani yang sifatnya fana. Bukan salah. Tapi kita pandangannya, mindsetnya harus mengarah kepada berkat kekal. Bukan berkat yang ada secara fana ini. Makanya Yohanes 10 ayat 10b itu harus dipahami secara benar, proporsional, dan memadai. Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita mempunyai hidup yang berkualitas dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini adalah kelimpahan secara kualitas, artinya banyak secara kualitas. Jadi memang kedatangan Tuhan ke bumi ini ingin memulihkan hidup kita supaya hidup kita berkualitas sangat tinggi dan kualitasnya itu banyak. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan punya paham selama ini yang salah. Berkat jasmani akhirnya meleset pandangan pemikiran kita, kekristenan kita meleset, akhirnya kita tidak mengejar berkat kekal, tetapi kita mengejar berkat dunia. Yang mati juga kita tinggalin, kita lepaskan. Bodoh akhirnya, gara-gara salah paham, gara-gara gagal paham, mindsetnya salah. Harusnya mindset orang PB adalah berkat kekal, berkat surgawi, berkat rohani yang dikejar. Haleluya. Makanya dikatakan, makanya kita harus paralelkan. Dari surat Paulus ke Timotius itu, 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sudah. Gitu loh. Konteksnya di situ, makanya harus kita kejar, kita upayakan, kita raih, kita perjuangkan adalah bagaimana kita mengenakan gairah spirit hidup seperti Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang bagaimana? Maksudnya di sini adalah hidup yang aku jalani, hidup yang aku ajarkan kepadamu. Itu maksud Tuhan. Dan kamu akan mempunyainya dalam segala kelimpahan kalau kamu mengikuti ajaranku. Artinya apa?
banyak kamu akan dapati dalam kualitas. Itulah sebenarnya bahasa sederhananya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi harus rubah ya konsep mindset pengertian kita tentang berkat, berakah, sesuatu yang menghidupkan. Itu yang harus kita pahami sebagai umat PB, umat perjanjian baru, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu jalan hidup yang berkualitas. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu adalah, dengar baik-baik, kuasa hidup berkualitas sesuai dengan tema firman kita hari ini, yaitu dengan mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus atau spirit hidup Tuhan Yesus akan menjadikan orang Kristen hidup berlimpah dalam berkat-Nya. Inilah harta sesungguhnya yang Tuhan sediakan. Inilah sebenarnya harta sesungguhnya yang disediakan Tuhan bagi kita. Yaitu ketika kita mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus, spirit gaya Tuhan Yesus, maka kuasa hidup kita berkualitas, kita akan menjadi orang Kristen yang hidup berlimpah dalam berkat-Nya. Itu termasuk kuantitas dan kualitas ada di dalamnya. Itu baru benar konsepnya. Itulah yang harus kita pahami. Itulah sebenarnya harta sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur, kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapakku yang di surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini kami boleh belajar dengan tema kuasa hidup berkualitas. Bagaimana kami harus hidup berkualitas, sebagaimana Tuhan firmankan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, dalam arti hidup yang berkualitas dan kelimpahan dalam arti banyak dalam kualitas yang akan kami raih ketika kami mengenakan gairah hidup atau spirit hidup Tuhan Yesus yang akan menjadikan kami menjadi seorang Kristen yang berlimpah dalam berkat-Nya, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Ketika kami memiliki kuasa hidup berkualitas itu, yaitu ketika kami mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus dalam hidup kami. Inilah harta sebenarnya, harta yang sesungguhnya Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Meteraikan segenap firman-Mu pada sore hari kepada setiap kami, supaya itu terterai dalam hidup kami, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tampil berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.